Bukit Kabut Rahasia yang Terkubur. Di sebuah desa terpencil yang jarang disinggahi orang asing, ada sebuah bukit yang menjulang tak jauh dari pemukiman. Bukit itu disebut warga sebagai Bukit Kabut, karena hampir setiap malam kabut tebal turun dan menutupi puncaknya. Siang hari bukit itu tampak biasa saja. Pepohonan rimbun, jalan setapak kecil, dan suara burung bersahutan. Namun begitu malam tiba, tak seorang pun berani mendekat. Konon, bukit itu sudah lama dianggap angker. Banyak cerita beredar, ada yang mengatakan dulunya tempat itu dijadikan lokasi pengorbanan. Ada pula yang menyebut sebagai kuburan massal zaman perang. Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, siapapun yang naik ke bukit itu setelah gelap, jarang sekali kembali dengan keadaan normal. Cerita ini bermula ketika 4 orang pemuda dari desa tetangga datang untuk menantang larangan itu. Mereka adalah Arif, Bayu, Nanda, dan Raka. Mereka merasa penasaran dengan segala mitos yang beredar. Ah, paling cuma cerita buat nakut-nakutin. Biar orang nggak naik ke sana, kata Bayu dengan tawa meremehkan. Arif, yang dikenal paling pemberani, justru menantang. Kalau kalian berani, malam ini kita buktikan. Kita naik Bukit Kabut sampai ke puncak. Kalau pulang nanti kita cerita ke orang-orang, biar mitos itu tamat. Raka agak ragu. Tapi, aku dengar sudah ada yang hilang di sana, Rif. Bahkan ada yang pulang, tapi katanya gak waras lagi. Nanda menepuk bahunya. Ah, cerita orang gila jangan dipercaya. Kita bawa senter, bekal, aman kok. Akhirnya, keempatnya sepakat. Malam itu juga mereka naik. Mereka berangkat selepas Isya. Jalan setapak menuju bukit terasa lembab. Tanahnya licin karena hujan sore tadi. Kabut mulai turun meski waktu baru menunjukkan jam 8 malam. Saat baru berjalan setengah jam, suara jangkrik mendadak hilang. Begitu sunyinya sampai derap langkah mereka terdengar jelas. Kok tiba-tiba sepi banget ya? Bisik Raka. Alam, jawab Arif singkat, meski wajahnya tampak sedikit tegang. Di tengah perjalanan, Bayu melihat sesuatu. Hei, itu apa? Katanya sambil menunjuk ke pepohonan. Dari sela-sela kabut, tampak sosok putih berdiri diam. Jauh namun cukup jelas. Nanda langsung menyorotkan senter. Kosong, hanya pohon besar berlumut. Matamu aja kali, Yu, kata Nanda sambil tertawa. Meski suaranya terdengar dipaksakan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, pura-pura tidak terganggu. Tapi semakin tinggi mereka mendaki, kabut semakin pekat. Dan udara terasa berat seolah menekan dada. Sekitar jam 9, mereka tiba di sebuah area lapang kecil. Seperti dataran sebelum puncak. Di sana terdapat batu besar berlumut, seolah menjadi penanda. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar-samar. Seakan ada hajatan di kejauhan. Namun itu mustahil, karena bukit ini jauh dari desa. Dengar enggak? Tanya Arif pelan. Mereka mengangguk. Suara itu makin jelas, diiringi nyanyian lirih perempuan. Suara yang seharusnya indah, tapi justru membuat bulu kuduk meremang. Bayu mulai panik. Rif, ayo turun aja. Aku nggak enak. Belum sempat Arif menjawab, terdengar suara tawa perempuan panjang, melengking. Dan jelas sekali berasal dari arah belakang mereka. Mereka serentak menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari kabut, muncul sosok bayangan berjalan perlahan. Jalannya aneh,
kaku, kepalanya sedikit tertunduk. Semakin lama semakin dekat, dan ketika cahaya senter menyentuh wajahnya, mereka menahan napas. Itu bukan wajah manusia normal. Mata hitam legam, mulut robek hingga ke pipi, dan kulit pucat seperti mayat. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak peduli arah. Anehnya, jalan setapak yang mereka lalui terasa berbeda. Pohon-pohon berjejer rapat seperti lorong. Padahal tadi mereka melewati jalur terbuka. Akhirnya mereka sampai di sebuah dataran aneh di puncak bukit. Di sana terdapat pohon besar yang dikerumuni banyak batu nisan tua. Sebagian sudah pecah, sebagian miring. Ya Tuhan, ini kuburan semua, desis Raka. Arif mencoba tetap tenang. Kita istirahat sebentar, habis itu cari jalan turun. Namun sebelum sempat mereka duduk, tanah di sekitar nisan itu mulai bergetar pelan. Suara lirih bergema, seperti bisikan ratusan orang berbicara bersamaan. Nanda berteriak, ada yang keluar. Dari tanah yang retak, muncul tangan-tangan pucat, seolah mayat hidup berusaha keluar dari kuburannya. Suara rintihan memenuhi udara. Bayu histeris dan berlari tanpa arah. Ia menabrak salah satu batu nisan hingga roboh. Seketika, terdengar jeritan panjang dari arah pohon besar. Dari balik batangnya, muncul sosok perempuan. Berambut panjang menutupi wajah, mengenakan kain putih kusam berlumur tanah. Dia melayang, menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun dari matanya mengalir darah hitam pekat. Mereka panik. Bayu terus berlari, namun tiba-tiba kabut menelannya. Suaranya menghilang begitu saja. Teriak Nanda, tapi Arif menahannya. Kalau kita pisah, kita juga bakal hilang. Namun Nanda nekat mengejar. Tak lama kemudian terdengar teriakan pendek, lalu hening. Sekarang tinggal Arif dan Raka. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar. Kita pulang aja. Aku nggak kuat lagi, kata Raka dengan suara bergetar. Belum sempat Arif menjawab, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat. Tangannya yang panjang kurus meraih bahu Raka. Seketika tubuh Raka kaku, matanya melotot, lalu tubuhnya ditarik perlahan ke dalam tanah. Arif hanya bisa menjerit tanpa daya. Kini Arif sendirian. Ia berlari tanpa arah, menabrak dahan, terjatuh, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah gubuk reyok di lereng bukit. Dengan sisa tenaga, ia masuk ke dalam. Gubuk itu penuh coretan di dinding. Jangan bangunkan mereka. Jangan robohkan nisan. Jangan lihat matanya. Arif gemetar membaca tulisan itu. Barulah ia sadar tempat itu memang bukan sekadar bukit. Itu pemakaman kuno yang dijaga oleh roh-roh marah, dan mereka baru saja membangunkannya. Dari luar, suara langkah mendekat. Perlahan, suara itu berhenti tepat di depan pintu gubuk. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. Kau sudah melihat mataku. Pintu terbuka dengan keras. Arif berteriak sekuat tenaga lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan 3 batu nisan baru di puncak Bukit Kabur. Nama yang tertera Bayu, Nanda, dan Raka. Namun tidak ada nama Arif. Sampai hari ini, orang-orang percaya bahwa Arif masih berkeliaran di bukit itu. Terjebak antara dunia hidup dan mati. Mencari jalan pulang yang tidak pernah akan ia temukan. Dan setiap kali malam tiba, jika ada yang nekat mendaki Bukit Kabur, kadang terdengar suara langkah seseorang mengikuti dari belakang, sambil berbisik pelan.
Jangan lihat matanya. Itulah kisah tentang Bukit Kabur. Bukit angker yang menyimpan rahasia dan amarah dari mereka yang tak seharusnya diganggu. Entah benar atau hanya mitos, tapi satu hal yang pasti jika malam ini kamu berjalan di tempat sunyi, lalu mendengar langkah di belakangmu, jangan pernah menoleh, dan jangan sampai melihat matanya. Kalau kamu masih ingin mendengar kisah-kisah horor menyeramkan lainnya, tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita angker berikutnya.